Moi, j'entends rien. Mais pour les bestioles, il paraît que c'est chaud. Viens là. Ça me dégoûte. Selamat datang dan berjumpa kembali ya Kang Teteh bersama saya Kang Asep. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Burung elang terbang tinggi, melintas awan penuh keberanian. Jika hati tenang dan bersih, hidup damai penuh kedamaian. Seperti biasa, kali ini Kang Asep akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Animal Kingdom yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan dunia yang dilanda mutasi misterius. Manusia secara bertahap berubah menjadi makhluk hibrida hewan manusia. Franco berusaha keras untuk menyelamatkan istrinya bernama Lana yang telah terinfeksi. Bersama putranya Emil, mereka memulai pencarian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Penasaran dengan alur cerita selanjutnya? Siapkan cemilan dan minuman, cari tempat posisi nungenah. Mari kita mulai. Okay, let's go. Sebuah wabah misterius melanda dunia, membuat manusia perlahan-lahan bermutasi menjadi hewan. Tidak ada yang tahu dari mana wabah ini berasal karena orang yang terinfeksi tidak merasakan gejala apapun hingga tubuh mereka mulai berubah menjadi mutan menyerupai hewan. Di Prancis, seorang pria bernama Franco memutuskan untuk membawa putranya Emil menjenguk istrinya yang bernama Lana, yang saat ini dikarantina di rumah sakit setelah berubah menjadi seperti serigala. Franco sebenarnya tidak ingin Lana dibawa ke tempat karantina, tetapi sesuatu hari Lana mengamuk dan melukai Emil, meninggalkan bekas luka di pipinya. Dokter memberitahu bahwa mereka belum menemukan cara untuk menyembuhkan Lana dan pasien lainnya. Dokter juga mengatakan bahwa Lana dan pasien lain akan dipindahkan ke pusat penampungan di wilayah selatan. Franco yang masih percaya istrinya bisa disembuhkan, memutuskan untuk ikut pindah ke wilayah selatan bersama Emil. Namun, Emil merasa pesimis, meyakini bahwa apa yang menyerang ibunya bukanlah penyakit biasa yang bisa disembuhkan. Pourquoi le médecin comme s'il était débile, il se renseigne beaucoup mon père, vous Je ne lui savez. parle pas comme s'il était débile, je rappelle. Changer ne mérite ni égard ni patience. C'est René Charles, c'est tout ce que j'ai à dire. Beberapa hari kemudian, Franco dan Emil pindah ke wilayah selatan, melewati hutan lebat hingga tiba di kota yang dikelilingi tembok tinggi. Franco menyewa rumah di pinggir hutan, sementara Emil mulai bersekolah di kota tersebut. Di sekolah, Emil menjadi pusat perhatian karena bekas luka di pipinya. Seorang siswi bernama Nina bertanya tentang lukanya, dan Emil terpaksa berbohong dengan mengatakan itu akibat tersambar petir. Du coup, c'est pour ça. Et aux gens sans m'en rendre compte. Mais c'est parce que mon cerveau il va trop vite et après je culpabilise. Cool, là, t'inquiète. C'est quoi ta cicatrice? Suatu malam, hujan deras dan badai melanda kota. Franco terbangun untuk memperbaiki listrik yang padam akibat badai. Keesokan harinya, saat mereka sedang membersihkan pohon tumbang, Franco menerima telepon dari dokter. Dokter memberitahu bahwa bus yang membawa rombongan pasien karantina termasuk Lana mengalami kecelakaan dan terperosok ke dalam danau. Franco dan Emil segera menuju lokasi kejadian. Di sana mereka bertemu seorang polisi wanita bernama Julia yang menjelaskan bahwa lebih dari 40 pasien termasuk Lana belum ditemukan. Julia meminta maaf karena nama Lana tidak ada dalam daftar pasien yang berhasil selamat. Julia, seorang polisi wanita, berjanji kepada Franco bahwa jika Lana ditemukan, pihaknya akan segera menghubungi. Il va recueillir toutes vos informations. Quelles informations? Ça va aller. Namun setelah kembali ke rumah, Franco merasa tidak bisa hanya menunggu. Ia mulai menggantung baju-bajunya di luar rumah, berharap Lana bisa menemukan mereka melalui aroma pakaiannya. Franco terus menyuruh Emil membantunya, tetapi Emil menolak. Emil yakin ibunya tidak akan pernah kembali. Non, je te donnerai pas mon t-shirt. C'est bon, vas-y. Prends bien au chaud. Ok, bonne nuit. Keesokan harinya, saat pelajaran olahraga, Emil mengikuti permainan tarik tambang bersama teman-temannya.
Mengejutkan, Emil berhasil menarik tambang seorang diri, membuat timnya menang. Emil mulai merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Saat kembali ke rumah, ia menyadari sesuatu yang keras muncul dari kukunya. Dengan panik, Emil mencabutnya dan menemukan bahwa itu adalah cakar. Ketika memeriksa tubuh lebih jauh, ia melihat sesuatu yang menonjol di punggungnya. Ia sadar bahwa dirinya telah tertular wabah dan perlahan berubah menjadi manusia hewan. Sementara itu, Franco membeli peralatan untuk mencari Lana di hutan. Di toko, ia bertemu Julia dan menanyakan mengapa polisi belum memberinya kabar. Julia menjelaskan bahwa kasus pasien karantina yang hilang kini telah diserahkan ke pihak militer. Namun, Julia tetap bersedia membantu Franco mencari Lana. Saat mereka berbicara, seseorang tiba-tiba berteriak bahwa ada manusia hewan di sekitar. Franco berharap itu adalah Lana. Ia bergegas mencari makhluk tersebut, tetapi yang ia temukan adalah manusia gurita. Julia dengan sigap menangkap makhluk itu. Franco terus mencari hingga menemukan manusia hewan lain, tetapi itu juga bukan Lana. Di rumah, Franco mengajak Emil bersiap untuk pergi ke hutan. Tetapi Emil menolak. Ia ingin pergi ke pesta di rumah temannya. Meski Franco melarang, Emil tetap bersikeras pergi. Di pesta, Jordan mengajak teman-temannya merencanakan festival musim panas yang akan diadakan beberapa hari lagi. Emil terlihat tidak sehat, membuat Nina menawarkan obat. Namun, Emil malah menjilat tangan Nina, membuat semua orang kaget. Suasana semakin tegang ketika terdengar suara aneh dari dalam hutan. Victor, salah satu teman mereka, mengambil pedang untuk berjaga-jaga. Di tengah kekacauan itu, Emil diam-diam berlari masuk ke dalam hutan. Keesokan harinya, Emil terbangun di pinggir danau dengan darah di mulutnya. Ia berjalan pulang dengan tubuh lemah. Saat tiba di rumah, Emil langsung masuk ke kamar mandi dan merasa ada sesuatu di tenggorokannya. Setelah dikeluarkan, ia menemukan bulu burung. Emil mulai menyadari bahwa semalam tanpa sadar ia telah memakan burung. Ah, ça va, je suis ton père. Bon, moi, je suis super prêt. Franco akhirnya mengajak Emil pergi ke hutan untuk mencari Lana. Hari semakin larut, tetapi Lana juga belum ditemukan. Franco berteriak memanggil nama istrinya, namun tidak ada jawaban. Di tengah pencarian, Franco terus memanggil nama istrinya. Meski suaranya mulai serak, ia tidak menyerah. Bahkan meminta Emil menyetel lagu favorit Lana di dalam mobil, berharap suara itu bisa memancing istrinya keluar. Emil yang awalnya enggan akhirnya ikut memanggil ibunya. Namun pencarian malam itu tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, anjing mereka tiba-tiba berlari ke dalam hutan. Emil mengejarnya tanpa pikir panjang. Di dalam hutan, ia melihat makhluk seperti manusia bunglon di atas pohon. Sebelum Emil bisa mendekat, manusia burung muncul dan menyerangnya. Cakarnya melukai lengan Emil hingga berdarah. Namun, manusia burung itu tiba-tiba berhenti. Tatapannya berubah seolah menyadari bahwa Emil adalah salah satu dari mereka. Franco datang tepat waktu dan membawa Emil pergi. Franco bersikeras membawa Emil ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, tetapi Emil menolak. Perjalanan mereka berhenti oleh blokade polisi. Julia muncul dan menjelaskan bahwa semalam manusia hewan menyerang kandang kuda, membuat warga marah. Saat mengetahui Franco ingin membawa Emil ke rumah sakit, Julia menyarankan membawa Emil ke klinik kecil di markas polisi. Di sana luka Emil dijahit oleh dokter jaga. Et t'as pas loupé. Il faudra le piquer. Le chien. Faites vite la morde.
Keesokan harinya di sekolah, Emil, Nina, dan Victor berada di laboratorium. Emil merasa pendengarannya menjadi terlalu peka, sehingga ia terganggu oleh suara hamster di dalam kandang. Tiba-tiba ia berteriak agar hamster itu diam, membuat teman-temannya terkejut. Bah, aide-moi. C'est quoi mes jours de transfert? Saat pulang sekolah, Emil kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepedanya. Nina yang khawatir mengira Emil memiliki kondisi seperti dirinya. Nina mengajak Emil mampir ke rumahnya. Saat di sana, Nina meminta Emil tidak khawatir soal insiden sebelumnya. Ia juga menunjukkan banyak makanan di kulkasnya yang ia rencanakan untuk didonasikan kepada manusia hewan. Setelah pulang dari rumah Nina, Emil pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Ia membawa hasil tangkapannya ke hutan dan memberikan ikan tersebut kepada manusia burung dan manusia bunglon yang ia temui sebelumnya. Manusia burung itu melahap ikan dengan lahap. Emil bertanya namanya, tetapi manusia burung itu mengaku lupa. Emil lalu memutuskan untuk memanggilnya Fix. Emil bertanya apakah Fix pernah bertemu dengan manusia serigala bernama Lana. Fix menjawab bahwa ia tidak pernah bertemu manusia lain selain si kecil manusia bunglon yang selalu bersamanya. Emil menyadari Fix kesulitan belajar terbang karena bulu-bulunya sering rontok. Emil pun mengajak Fix ke sebuah danau yang lebih aman untuk belajar terbang. Di danau itu, Emil membersihkan ranting-ranting tajam agar Fix tidak terluka. Saat Fix memperhatikan Emil yang sedang berada di air, ia melihat bahwa punggungnya Emil mulai berubah, tanda bahwa mutasi pada tubuh Emil semakin berkembang. Fix akhirnya menyadari bahwa Emil sedang dalam proses berubah menjadi manusia hewan. Normal, non? Encore t'as de la chance à comment se passe sur le visage. Devant toi. Sore harinya Emil pulang dengan sepeda, namun semakin kesulitan menaiki sepeda, ia akhirnya melemparnya ke dalam hutan dengan kesal. Di restoran, saat membuang sampah, Franco dihadang oleh manusia hewan. Awalnya ia mengira itu adalah Lana. Namun ternyata itu adalah adik Neima yang telah berubah menjadi manusia hewan berwujud anjing laut. Neima datang untuk menenangkan adiknya, namun makhluk itu tersandung rantai dan mengamuk, lari ke depan restoran. Franco dengan hati yang gelisah bergegas mengejar Lana dari kejauhan. Dari kejauhan ia melihat sosok wanita yang tampak seperti Lana, namun kini berubah menjadi serigala. Franco kembali ke restoran untuk membantu Neima yang masih berusaha menenangkan kekacauan yang terjadi. Tak lama kemudian, Julia datang bersama pasukan militer. Franco memberitahu Julia tentang apa yang baru saja ia lihat, Lana yang berubah menjadi serigala. Ça va? C'était elle. T'es sûr? Oui. Di kantin, Jordan memberitahukan bahwa jumlah manusia hewan semakin bertambah. Victor yang sangat membenci mereka mengajak teman-temannya untuk selalu membawa senjata sebagai persiapan jika bertemu makhluk tersebut. Namun, situasi semakin aneh ketika gigi Emil tiba-tiba copot di depan teman-temannya. Semua orang terkejut melihat kelakuan Emil. Déjà, j'avais pas faim. Pulang sekolah, Emil pergi menemui Vic untuk memberi semangat pada temannya yang sedang berlatih terbang. Setelah beberapa kali mencoba, Vic masih kesulitan terbang dengan sempurna. Emil membantunya mengganti perban di wajah Vic yang basah. Vic mengungkapkan bahwa para dokter melukai hidungnya dengan alasan untuk menyembuhkannya, tetapi itu malah semakin menyakitinya. Ia juga merasakan perubahan pada pita suaranya yang membuat semakin sulit berbicara. C'est con. C'est le vrai massacre. Sementara itu, Julia membantu Franco mencari Lana di hutan. Mereka bersembunyi ketika pasukan militer berpatroli. Setelah situasi kembali aman, mereka melanjutkan pencarian. Tiba-tiba Franco berhenti dan melihat sepeda Emil tergeletak di semak-semak.
Ia membawanya pulang dan memperbaikinya. Saat mencuci tangan, Franco menyadari ada sesuatu yang aneh, saluran wastafel mampet. Setelah diteliti, ia menemukan potongan cakar di saluran tersebut. Franco pun menyadari bahwa putranya Emil juga mulai berubah menjadi manusia hewan. Ketika Emil pulang, Franco menunggunya di depan pintu. Franco menunjukkan cakar yang ditemukan di saluran wastafel. Emil dengan tegas menyangkal, mengklaim bahwa ia tidak tahu menahu soal cakar tersebut. Namun, Franco kemudian memperlihatkan kepada Emil yang ia temukan di hutan. Franco menyuruh Emil untuk mengayuh sepeda itu, tapi Emil malah melarikan diri, tak ingin menghadapinya. Non. Emile, on va se coucher. Keesokan harinya, Franco memberikan sejumlah obat menghilang stres milik ibunya untuk membantu Emil mengendalikan perubahan yang sedang berlangsung. Ia juga memberikan penutup telinga untuk mengurangi sensitivitas pendengaran Emil, serta membantu mencukur bulu-bulu kasar yang mulai tumbuh pada tubuh Emil. Namun, masalah semakin rumit ketika Julia datang untuk menjemput Franco untuk melanjutkan pencarian Lana di dalam hutan. Emil yang semakin terisolasi kembali menemui Vic yang sedang berlatih terbang. Sayangnya, Vic ini sudah tidak bisa berbicara lagi. Pita suaranya sudah sepenuhnya berubah. Tu parles plus? Emil yang khawatir mencoba menenangkan Vic, meyakinkan bahwa ia akan mencari cara untuk membantu. Tidak lama setelah itu, Vic yang penuh semangat melompat dari pohon dan akhirnya berhasil terbang meskipun dengan kesulitan. Festival musim panas yang diadakan di kota itu dihadiri oleh semua warga. Franco yang kini bekerja sebagai koki bersama Naima dan Jack serta Nina yang menjadi pelayan mencoba mengalihkan perhatian dari situasi yang semakin tegang. Ketika Emil datang, Franco memarahinya karena ia seharusnya tetap di rumah. Tes mains? T'as quoi dans la tête? Pourquoi tu m'écoutes pas? Melihat perubahan pada tubuh Emil, Franco mencoba memotong kuku cakar yang muncul, namun Emil menolak dengan keras. Ketegangan antara ayah dan anak pun meningkat. Emil yang merasa frustasi menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa keras ayahnya berusaha, cepat atau lambat ia akan berubah menjadi manusia hewan. Ia menyuruh Franco untuk tidak khawatir karena ia sudah cukup dewasa untuk menghadapi perubahan ini. Si on t'attrape, c'est terminé. Tout seul. Setelah itu, Emil keluar dan bertemu dengan Nina. Ia berterima kasih kepada Nina karena telah menjadi teman yang selalu ada untuknya. Emil berencana untuk mengucapkan perpisahan karena ia merasa dirinya akan segera pergi. Nina yang merasa dekat dengan Emil mengajaknya menuju bar tempat mereka bergabung dengan teman-temannya. Untuk mencapai bar, mereka harus melewati ladang jagung. Dan di perjalanan itu, Nina mengungkapkan perasaannya kepada Emil. Dia mengaku menyukai Emil dan tanpa terkejut, Nina mencium Emil. Namun saat itu juga Nina menyadari bahwa Emil sedang berubah menjadi manusia serigala. Setelah mereka bergabung dengan teman-temannya di bar, Emil pergi ke toilet, tetapi Victor mengikutinya. Victor yang sangat membenci manusia hewan akhirnya menyadari bahwa Emil adalah salah satu dari mereka. Dengan penuh kebencian, Victor menyalakan alat ultrasonik yang hanya bisa didengar oleh manusia hewan yang baru saja digunakan untuk membingungkan mereka. Emil yang sangat kesakitan mendengar suara itu langsung mencakar pipi Victor yang membuatnya terluka parah. T'entends quand tu respires? Ça me dégoûte. Emil yang merasa terpojok dan ketakutan langsung melarikan diri, meninggalkan bar dan berlari menuju ladang jagung. Semua orang panik dan mulai memburu Emil, menganggapnya sebagai ancaman yang sangat berbahaya. Di tengah keputusasaan, Emil berlari lebih dalam ke dalam hutan untuk menghindari pengejaran. Saat dia hampir tertangkap, Vic datang dengan terbang dan menyerang pemburu yang menghalangi jalan Emil. Namun, dalam aksi heroiknya, Vic tertembak dan tewas, meninggalkan Emil yang semakin merasa kesepian dan terasing. Tak ada tempat lagi bagi Emil di kota, dan dia memilih untuk menjauh lebih dalam ke dalam hutan, bertahan hidup dengan memakan apapun yang dia temukan.
Suatu hari, Emil mengikuti jejak kaki yang dia temui yang membawanya ke sebuah goa. Di sana Emil bermalam, kelelahan dan penuh keraguan tentang masa depannya. Namun, keesokan harinya ia terkejut saat melihat sosok manusia serigala di hadapannya, ibu Emil, yang kini sudah sepenuhnya berubah menjadi manusia hewan. Meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda, Lana masih mengenali Emil. Namun, Lana segera pergi dan Emil pun bergegas mengejar, berharap bisa menemukan jawaban. Namun, yang dia temui bukan hanya ibunya, melainkan berbagai manusia hewan lainnya yang juga bersembunyi di gua tersebut. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi kacau ketika pasukan militer muncul, melemparkan smog dan segera menangkap semua manusia hewan yang ada di sana. Emil dibawa ke kantor polisi dan karena penampilannya yang masih tampak seperti manusia, petugas mengira dia adalah manusia biasa. Namun saat diminta menandatangani surat, Emil kesulitan memegang pena dan tangannya yang gemetar merobek kertas. Je vais en imprimer une autre. Melihat petugas yang mulai curiga, Franco tidak segan-segan untuk menghajar petugas itu hingga pingsan. Dengan penuh kekhawatiran, Franco membawa Emil keluar dari kantor polisi dan mereka melarikan diri dengan mobil. Di dalam mobil, Emil memberitahukan ayahnya bahwa dia baru saja bertemu dengan ibunya di dalam hutan, yang kini sudah sepenuhnya berubah. Namun, kebebasan mereka tidak berlangsung lama karena dua mobil polisi mengejar mereka. Franco yang tidak ingin anaknya kembali ditangkap, membanting setir mobil dan masuk lebih dalam ke dalam hutan, menuju tempat yang lebih aman. Franco yang merasa tidak ada jalan lain dan dengan hati yang berat akhirnya memutuskan untuk membiarkan Emil hidup bebas di dalam hutan, jauh dari tangan militer dan para pemburu manusia hewan. Dengan perasaan yang campur aduk antara kehilangan dan pengorbanan, Franco melepaskan anaknya yang kini bukan lagi manusia biasa tetapi makhluk yang berbeda. Di hutan, Emil menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Ia harus belajar hidup di dunia liar bersama para manusia hewan yang telah menjadi bagian dari dirinya. Emil kini harus menemukan tempat untuk dirinya dalam dunia yang semakin terpecah antara manusia dan makhluk-makhluk baru yang muncul sebagai hasil perubahan tak terhindarkan ini. Dan film pun tamat. Oke lah Kang Teteh, mungkin ini aja yang bisa Kang Asep bahas. Jika ada kekurangan dalam cerita, saya mohon maaf. Dan jika ingin menambahkan kritik dan saran atau ingin kirim-kirim salam untuk gebetan dan yang Akang Teteh sayangi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga Kang Teteh dimudahkan segala rezekinya dan sampai jumpa di next video.